Saya masih ingat betul hari ketika pertama kalinya saya menjemput Mio ini dari sebuah rumah yang lama tak berpenghuni. Kondisi pada awal berjumpa pun jauh dari kata sempurna, bahkan dapat dikatakan sebagai motor bahan. Dan kalau teman-teman yang belum nonton video saya tentang motor ini, mungkin kalian bisa kaget dengan harga belinya. Sebab motor ini saya beli dengan harga tidak lebih mahal dari sebuah HP second dengan RAM 3GB, atau bahkan tidak lebih mahal dari biaya kos bulanan kalian kok. Memang keberadaan motor Mio di Indonesia ini tidak pernah lekang oleh waktu, atau bahasa kerennya timeless. Bentuknya yang lucu, kecil, dan tidak irit ini banyak membawa bekas kisah menarik bagi remaja seusia saya. Mulai dari kisah sekolah, cerita asmara, ataupun alat transportasi penunjang perjuangan. Di kesempatan video ini, saya akan update kondisi motor Mio 900.000 saya dan hal unik apa saja yang terjadi selama saya pelihara motor mungil ini. Jadi, simak terus videonya sampai selesai. Kali ini, suasana Jogja di pagi hari cerah sekali. Di depan sana, langitnya biru. Di sini ada matahari bersinar dengan terangnya. Ini pagi hari ya teman-teman. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Om So bersama Om So di sini. Kali ini Om So mau menceritakan upgradean dari Mio 900.000 yang waktu itu Om So pernah bikin reviewnya. Karena melihat fenomena sekarang tuh banyak banget nih Om So temuin di jalanan motor Mio yang udah banyak banget berseliweran. Kayaknya hype-nya Mio masih kuat banget ya sampai hampir akhir tahun 2025 ini. Buat teman-teman nih mungkin salah satu yang menonton barangkali mau cari Mio atau sedang cari-cari referensi gimana sih cara merawat Mio, gimana sih cara ngedapetin Mio yang kondisinya seger atau kondisinya yang baik, atau jangan beli Mio kalau kalian masih belum tahu kekurangan dari Yamaha Mio. Di kesempatan kali ini saya mau cerita aja sih, sebenarnya mau sharing dari Mio yang dulu waktu itu Om So dapetin. Nah, di video sebelumnya ya udah saya upload. Ini dulu saya dapetin di harga 900.000 teman-teman. Bener-bener nggak nyampe sejuta. Dan kondisinya bisa dikatakan ya cukup lah untuk sebuah bahan eksperimen. Karena dibilang background, Om So juga bukan anak teknik mesin ataupun kendaraan ringan ya. Tapi karena hobi ini, Om So akhirnya belajar buat ngebangun dan ngerakit Mio pelan-pelan sambil jalan dengan budget pelajar. Jadi buat teman-teman yang masih pelajar bisa banget nih ikutin cara atau konsepnya yang Om So terapin di Mio Om So yang satu ini. Oh iya teman-teman, jadi ini kan kemarin Om So sebenarnya udah pernah bikin video juga sih. Bodi dari Mio Sporty Om So ini kan masih Mio Smile ya. Terus kita convert ke Mio yang lama. Dan jadinya seperti ini kondisinya. Waktu itu videonya belum selesai sampai tuntas. Ada updatean apa aja sebenarnya. Nah, sebelum masuk ke situ Om So mau cerita dulu nih. Kalau si Mio ini akhirnya kemarin berhasil Om So bawa buat pergi atau touring ke Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Kalau jaraknya dari Jogja berapa ya? Lumayan sih, nggak jauh-jauh banget, cuman nggak deket-deket banget karena kondisi jalannya kan juga agak lumayan nanjak dan naik-naik gunung. Nah, konsumsi BBM-nya gimana Om So? Jadi ceritanya gini, waktu itu si motor Mio Om So ini habis rayen atau habis turun mesin tuh. Rayen
Tapi langsung saya ajakin buat nanjak ke gunung, karena ya sekalian aja lah, ngapain kelamaan nih, soalnya aturannya adalah harus menggunakan kecepatan tidak lebih dari 50. Cuman kata mekaniknya Om So itu nggak apa-apa mas, yang penting cara kita narik gasnya itu nggak bejek atau nggak langsung ditarik begitu aja, tapi ngurut aja tuh pelan-pelan. Nah, biar apa, si sekernya itu kan penyesuaian dulu dengan piston yang baru. Karena apa, Om So kemarin juga sekaligus naikin cc dari Mio Sport ini. Kemarin Om So ceritanya adalah naik ke 52, piston 52 ukurannya, jadi oversize di 200. Karena kan sebelumnya ini jadi turun mesin yang kedua ya. Sebelumnya itu masih OS oversize-nya masih 0,75. Terus karena kemarin ada kendala, jadi belum bisa ketemu settingan yang pas, dan juga stang sekernya kena. Nah, waktu bongkar mesin yang kedua itu Om So pengen sekalian agak dinaikin tuh biar akselerasinya lumayan enak waktu di tarikan awal. Nah, secara upgradean nggak banyak sebenarnya ya. Permesinan tadi Om So upgrade, kemudian di bagian apa ya, bagian yang kelihatan mungkin cuman ngerapihin kayak plat, ganti-ganti apa, karet rubbernya, handfet ini. Nah gitu teman-teman ceritanya. Dan waktu Ryan ke Dieng kondisinya alhamdulillah aman, tanpa ada tanpa ada kendala ataupun trouble. Kemudian di konsumsi bahan bakar sendiri, nah waktu itu Om So ngerasain enak banget nih, dengan tarikan yang lumayan lebih enteng dari standarnya. Ini Mio juga enggak yang boros-boros banget, karena sempat saya hitung tuh kalau enggak salah masih bisa dapat di atas 1 liter 30 kilo ke atas lah, antara 30 sampai 35. Enggak pasti sih, soalnya biasanya kan Om So pakainya bahan bakarnya Pertalite. Cuman waktu touring kemarin Om So coba pakai Pertamax supaya mesinnya lebih dingin gitu. Jadi untuk BBM nya sendiri kemarin oke lah, lumayan nih buat kendaraan yang karakternya emang sebenarnya boros ya, dan dijustifikasi sama masyarakat Indonesia ini adalah motor kecil yang boros. Tapi memang untuk segi tenaganya nggak bisa dibilang letoy dibanding motor dengan cc standar ya, misalkan standar sekelasnya seperti Beat gitu. Ini Yamaha Mio ini memang boleh lah buat dijadiin motor eksperimen kalian, dan juga barangkali mau dijadiin motor harian kalian. Cuman ya itu, untuk karakternya memang tidak dikatakan irit. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang nonton video ini karena mau pelihara atau mau coba ambil Mio, saran Om So, kalau teman-teman itu memang budgetnya pas-pasan, bisa pakai cara yang saya lakukan, yaitu apa? Yaitu mencari bahan dengan kondisi mungkin bodinya bahan sekali, nggak bagus, atau bisa dikatakan bodinya kosongan lah, itu nggak masalah. Yang penting adalah yang pertama, kalau Om So tuh males ya dengan urusan surat sebelah atau BPKB atau STNK. Saya nggak suka. Saya suka yang komplit, surat-surat harus komplit, wajib komplit. Nggak mau tuh aku pakai STNK atau pakai yang BPKB aja, itu karena bakal menyulitkan diri kita sendiri sebenarnya, dan lebih was-was aja sih, karena secara legal hukumnya kan kita melanggar ya. Nah, caranya yaitu tadi, cari bahan yang mungkin bisa dikatakan bahan banget nggak masalah, yang penting surat komplit dengan harga murah. Masalah body itu nggak apa-apa, nggak masalah, itu masalah kesekian kalau menurut saya. Seperti ini contohnya, saya dapetin di harga 900.000. Kemudian motor ini saya garap enggak yang langsung jadi dalam 1 bulan 2 bulan, enggak, hampir 1 tahun motor ini baru
bisa berwujud seperti Mio ini. Itu pun belum sempurna ya, belum hedon, bahkan jauh dari kata manis kayak punya orang-orang. Cuman motor ini untuk saat ini saya anggap sudah cukup layak untuk jalan di kota-kota ataupun jalan antar provinsi. Yang penting mesinnya adalah setelah tadi didapatkan, kita upgrade tipis-tipis di bagian permesinan, kemudian di bagian body-body. Jadi kalau Mio itu sebenarnya body-bodinya murah ya, mau dari yang imitasi maupun yang ori. Yang ori sama ini pun jaraknya nggak terlalu jauh beda, paling cuman 200-300an kalau buat body-bodinya. Jadi kalau mau yang IMI itu pun bisa. Dan ini kayaknya Omso pakai yang IMI, soalnya kan saya dapatnya second ya. Ini saya beli bodinya second teman-teman, jadi bener-bener ngehemat budget banget gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau kita ada rezeki sambil nabung-nabung, barulah kita mulai tambahin part-part yang kita inginkan, sekalian diganti gitu. Jadi nggak usah maksa buat kita pengen tuh Mio saya harus langsung jadi glowing, harus jadi keren buat sinematik gitu. Nggak harus menurut saya. Yang penting Mio nya enak dulu nih. Ini contohnya Omso mau tes hidupin ya, mau tes hidupin mesinnya. Setelah kemarin kita turun mesin. Oke, sekali starter saja. Nah, ini knalpot udah saya bobok teman-teman, karena ya biar nggak ngempet aja. Cuman rencananya Omso udah punya knalpot standarnya, nanti coba mau saya pasang lagi. Soalnya ini kayaknya udah banyak boncel-boncelnya juga, karena dulu dapatnya benar-benar ngedongkrok ya. Nanti teman-teman bisa cek di video Omso sebelumnya, atau nanti saya cantumkan di deskripsi. Barangkali mau nonton dulu video yang lama. Nah, untuk biaya atau budget sejauh ini yang Omso habiskan untuk ngerawat si Mio ini itu udah di kisaran berapa ya, 7 jutaan. Udah di sekitaran 7 jutaan. Cuman hal tersebut nggak kerasa berat, seperti halnya kita beli motor langsung bagus, karena Omso nyicil modelnya, dan itu pun hampir 1 tahun. Jadi intinya adalah kalau kita main Mio, yaitu sabar dan juga teliti. Kalau kita mau cari-cari spare part itu kita bisa cari yang lebih murah. Kita kolek-kolek dulu di marketplace, habis itu kita bandingin dengan harga baru di toko oren. Kalaupun kita mau langsung beli di toko oren, kita coba dulu filter cari yang termurah. Dan pastikan teman-teman sebelum membeli kalau bisa itu ngelihat review dulu. Jadi kita nggak boncos tuh buat beli ternyata kurang pas. Jadi mending kita beli yang langsung bagus aja dipakai tuh. Oh iya, ini ada updatean yang Omso lupa di bagian sektor kaki-kaki atau ban nih ya. Ini ban pakai pelek standar racing ya, standarnya Mio. Bannya pakai Tomimoto ukuran Tomimoto seri TM300, ukurannya 90/80. Di bagian depan sama pakai Tomimoto TM300 ukuran 90/80. Dan untuk looknya itu lumayan ngedonat banget untuk harga yang kalau nggak salah nggak nyampe 600, cuman 500 lebih dikit. Dan itu offline ya, di toko offline. Saya belinya nggak di toko online. Di bagian CVT kemarin Omso upgrade sebenarnya nggak upgrade, cuman bersihin sama ngerapihin. Ada fan belt baru gitu. Yuk kita. Oh iya, ini motor sebenarnya kenceng ya. Kenceng. Dan yang bikin kenceng kalian tahu nggak apa? Nih, tai burung yang bikin kenceng. Kita pengen cepet pulang buat bersihin. Gitu. Yuk kita lihat di bagian joknya. Bentar.
Nah, untuk joknya seperti ini. Ini ada bacaan apa nih? Seporsi mie ayam sebelum mati. Ini untuk tangki dari BBM Mio. Sebenarnya Mio tuh kerasa boros karena tangkinya kecil, jadi kita harus rajin-rajin tuh buat isi ke pom bensin. Dan ini kondisi dari speedometer itu sangat penting menurut saya, termasuk di indikator ampere bensin, karena jangan sampai nih kita kelewatan buat nggak isi bensin, akhirnya mogok di jalan. Itu merepotkan sekali, friend. Untuk speedometer ini masih jalan juga, dan setelah upgradean di piston 52, Omso bisa dapetin kecepatan mungkin ya masih di 100 lah. Tapi itu menurut saya nih ya, karena kurang upgrade di bagian CVT. Mungkin nanti kita mau coba kerok jalur sama bubut puli depan aja sih, sama rollernya kita otak-atik gitu, cari reset yang enak lagi. Mantap begitu teman-teman. Kalau mau cari Mio, saran saya tetap sabar, cari yang nggak usah mahal-mahal, sesuai budget kita aja deh, sesuai anggaran kita. Dan kalaupun belum ada budget yang banyak, kita bisa nyicil dengan cara seperti yang Om Sau ceritain tadi. Begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang punya cerita tentang Mio-nya, bisa dicantumin di kolom komentar supaya teman-teman yang lain nanti juga bisa belajar bagaimana ngerawat motor kecil, gesit, dan tidak irit. Begitu dulu teman-teman semuanya. Buat yang sudah subscribe, like, dan komen, saya ucapkan terima kasih. Dan di video Om So yang dibuat per hari ini, per video ini dibuat, itu alhamdulillah channel ini sudah mencapai di 400 subscriber. Channel kecil ya, mantap, nggak apa-apa. Yuk tetap semangat kita buat ngerawat motor kecintaan kita semua. Begitu dulu, saya Om So di channel Om So, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aja buat teman-teman, kasih lihat kondisi di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Ini jalannya sahdu tahu, sampingnya ada kebun sawah, di bagian kiri ada sungai, dan ini sungainya sungai bawah tanah. Yang bagian depan itu di bawahnya sekolahan ya, jadi di atasnya ada sekolahan, itu sungainya ada di bagian bawah. Mantap. Dan ini kita pakai Mio. Asik banget, motornya Cihui. Oke, sip. Yuk kita lanjut berangkat kerja dulu. Betul, ini saya mau berangkat kerja.